Tapi hidupnya itu on off tadi. Hmm. Kadang sadar, kadang nggak sadar Ya. gitu. Kadang taat, kadang ngaco gitu ya. Maka sering disebut STMJ. Hmm. Dan kalau di dalam agama itu ada yang menguntungkan, dia akan lari juga. Oh. Maka dia akan kejar. Kejar juga. Wah, dia paling depan nih urusan agama nih. Oh, senang sekali. Kenapa? Aya piduiteun dia. Aya dunia nih, ada jabatan nih, ada kedudukan nih di sini, maka dia masuk di situ. Oke. Terus coba dinyalain Qurannya, plak, begitu dinyalain, ketahuan. Apa yang dia putuskan tadi? Dia bilang hitam, ternyata merah. Dia bilang biru, ternyata hitam. Ih, kebalik-balik ternyata. Orang munafik bukan mengoreksi, bukan memperbaiki keputusannya, bukan memperbaiki dirinya, tapi yang sakit. Ini perlu panjang juga nih waktunya. Oke. Sakit itu dimulai dari surah Al-Baqarah ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20. 8 sampai 20. Ih, Iya. banyak ya, 12 berarti. 12 Jadi fi ayat. qulubihim maradun. Di Oke. hatinya itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Allah nambah penyakit bagi dia. Yang sakit itu yang gimana? Jadi sini juga harus punya perhatian khusus nih kayaknya ya. Karena kalau yang iman, kalau yang takwa, yang hatinya sehat, itu cuma 5 ayat. Yang kufur udah jelas lah itu mah ya 2 ayat. Tapi tentang hati yang sakit, ini berapa ayat? Dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. 20. Masya Allah. Itu yang hatinya penyakit, itu yang sakit hatinya. Ya, yang sakit itu gimana? Yang on off. Jadi dia bukan tidak tahu benar dan salah, dia tahu persis mana hak dan batil, mana benar, mana salah dia tahu. Tapi hidupnya itu on off tadi, kadang sadar, kadang nggak sadar, gitu. Kadang taat, kadang ngaco gitu ya. Maka sering disebut STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Nah, itu yang sakit itu seperti itu. Jadi ngaji suka juga, tapi maksiat juga jalan gitu ya. Nah, puasa iya, tapi petasan gede-gede. Maksiat itu seperti itu. Jadi orang yang hati yang sakit itu seperti itu on off ya. Dan ini sebetulnya yang paling berbahaya. Kenapa demikian? Karena on off ini menggambarkan kemunafikan seseorang sebetulnya. Munafik ya? Iya, dari mulai wa minan nasi itu ke sana, itu kan ciri tentang munafik. Allah menggambarkan begini. Contoh, yang hatinya sakit. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, kata Allah. Mereka itu perumpamaan mereka persis seperti orang menyalakan api di tengah gelap gulita. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api itu menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binuri, Allah matikan cahayanya. Jadi apa sebenarnya? Itu hanya simbol saja. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu saya baca. Jadi gini deh, kalau kita sedang terang benderang seperti ini, tiba-tiba gelap lampu mati. Penat nggak kita? Penat kan? Gelap nih, aduh. Kita akan segera cari-cari cahaya kan, sumber cahaya, nyalain HP, nyalain baterainya kan. Kenapa begitu? Karena nggak nyaman dalam kegelapan itu. Orang munafik itu hakikatnya seperti itu juga. Jadi dia dalam ketidaktahuan dia, dalam kekafiran dia tuh nggak nyaman juga. Karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah dia tahu. Gitu. Makanya dia nggak nyaman. Gitu. Tapi karena tuntutan keadaan, karena pergaulan dan segala macam, dia berada di tempat gelap. Tapi dia dituntut untuk memutuskan persoalan misalnya. Ini warnanya apa nih? Ketika gelap itu ditanya oleh umat, ini warnanya apa? Ini hitam lah, pokoknya pegang ya. Ini hitam ya. Oh, hitam. Yang ini, oh ini merah ini. Pegang itu merah. Ya. Ini apa nih? Biru. Ya, sepakat. Tuh, diketuk. Tapi dia ragu di hatinya karena dia tahu keputusan yang diambil pada saat gelap itu kemungkinan salahnya besar. Dia bertanya-tanya dalam dirinya, maka dia cari lampu. Dinyalain langsung, tak gitu. Lampu itu apa sih sebetulnya? Simbolnya Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika dia dalam kondisi bimbang seperti itu, dia buka Al-Qur'an. Penasaran, bener salah gitu ya. Terus coba dinyalain Qur'annya, plak, begitu dinyalain, ketahuan. Apa yang dia putuskan tadi? Dia bilang hitam, ternyata merah. Dia bilang biru, ternyata hitam. Ih, kebalik-balik ternyata. Orang munafik bukan mengoreksi, bukan memperbaiki keputusannya, bukan memperbaiki dirinya, tapi lampunya dimatiin. Celak. Sialan, gara-gara lampu jadi ketahuan gua salah gitu. Tuh hatinya yang sakit. Jadi kalau dalam lingkup yang lain itu akan lebih kuat. Jadi orang-orang yang sakit hati itu susah nerima nasihat. Diingatkan tuh susah.
Jadi tapi dia ragu sebetulnya. Jadi ingin tahu mana sih yang benar, mana yang salah gitu ya. Tapi dia juga sudah punya bekal mana baik, mana buruk. Dia penasaran gitu kan. Dia dengar ceramah, dia dengar orang nasehatin gitu ya. Tapi gitu nasehatnya menyentuh dirinya, oh ternyata ini saya salah ya. Yang nasehatinnya diberhentiin. Loh, jangan ngomong lagi loh. Turun loh. Itu. Tersinggung dia gitu. Oh, jadi dikoreksi, dinasehati itu bukan memperbaiki diri. Yang ngenasehatinnya dipareman gitu. Itu munafik, itu orang sakit hati. Insyaallah. Kalau sudah sakit seperti itu, nah ternyata di Quran yang sakit kayak gitu tuh jumlahnya lebih banyak daripada yang mati. Oke. Nah, saat sakit. Nah, sekarang kalau kita bicara sakit nih saat ya. Bisakah disembuhkan atau kemudian kita melihat karena sakit ini bahaya nih untuk dideketin. Nah, ini kita penyikapannya seperti apa nih kalau kita ya sebagai orang yang lihat oh kondisinya sakit atau misalkan mungkin nggak sih kita bisa melihat diri sendiri bahwa kita tuh sedang sakit dan kita harus ngapain saat kita sakit nih gitu. Kalau kepada diri memang paling enak sebetulnya ya. Kita itu ingat sadar sendiri sih paling enak. Jadi kita muhasabah diri gitu. Kita lihat apa ujung-ujungnya kalau jadi orang-orang yang sakit, apalagi jadi kufur gitu ya. Makanya kita kan disuruh membaca ya, kemudian disuruh melihat kaifa kana aqibatul mukadzibin fantashiru fil ardi. Ayo nyebar di muka bumi. Fanduru, coba perhatikan, lihat bagaimana akibatnya, ujungnya orang-orang yang mendustakan agama Allah, yang menolak ajaran agama Allah, yang kemudian hidupnya seenaknya, yang semaunya ada dalam berbuat. Coba lihat tuh ujung-ujungnya kayak gimana. Jadi artinya dia disuruh jangan diam. Artinya dia harus berusaha mencari tahu, harus harus membuka diri. Intinya di situ. Jadi ketika ada nasihat jangan ditutup yang beri nasihatnya, jangan ditutup. Jadi koreksi diri kalau memang salah gitu. Makanya ini harus dideketin malah yang begini. Untuk apa? Supaya dia bergaul dengan orang-orang baik. Sebab kalau dia bergaul dengan orang kayak gitu lagi, lama. Apalagi nanti gaul dengan orang-orang yang sudah mati hatinya, itu bisa terjerembab mati itu. Jadi makanya on off yang kayak gini mah, kadang sadar, kadang enggak gitu. Jadi bahasa Sunda mah edan eling. Gitu. Kadang eling. Kadang seperti itu. Jadi susah memang mengendalikan yang kayak begini. Dan ini ternyata paling banyak. Karena yang kayak gini hitungannya hanya dunia saja sebetulnya. Itu yang repot itu di situ. Jadi segala sesuatu diukurnya dunia. Misalnya kalau secara dunia menguntungkan, dia akan lari. Dan kalau di dalam agama itu ada yang menguntungkan, dia akan lari juga. Maka dia akan kejar. Wah, dia paling depan nih urusan agama nih. Oh, senang sekali. Kenapa? Aya piduiteun dia. Aya dunia nih, ada jabatan nih, ada kedudukan nih di sini, maka dia masuk di situ. Tapi kalau di situ tidak ada duniawinya, tidak ada yang menguntungkan bagi dirinya, dia akan menjauh. Nah, itu on off-nya seperti itu. On off ya. Yang hitungannya hanya dunia aja. Yang sakit itu. Syahwat aja. Siap. Baik, Masya Allah ya. Jadi on off saja. Jadi kondisi tadi hati yang on off itu ya kadang on baiknya, kadang off baiknya, begitu ya seperti itu. Dan sehingga itu yang dikatakan sakit ya. Oke, baik. Mungkin bisa jadi sedikit rangkum dan kesimpulan Ustaz, tentang tadi kan antara mati dan sakit itu gimana dan harus seperti apa nih Ustaz? Ya. Jadi kesimpulan saya begini. Hati yang sehat itu adalah hati yang dimana ruhnya mampu mengendalikan syahwat. Hati yang mati adalah hati yang syahwatnya mengendalikan ruhnya. Ruhnya nggak berdaya. Sedangkan hati yang sakit itu yang on off. Kadang ruh bisa mengendalikan syahwat, kadang syahwat bisa mengendalikan ruh. Hitungannya yang sakit ini adalah hanya semata-mata duniawi saja. Ya, karena mata ulah hayati dunia yang tadi. Jadi hitungannya hanya dunia saja. Kalau kira-kira memang dia maju dalam dunia, dalam misalnya ya, kalau di partai Islam nih, kalau partai misalnya ya, ini nguntungin nih, dia lari ke situ, bakal dapat jabatan saja, jadi anggota ini, anggota DPR misalkan, dia masuk di situ. Kalau kira-kira nggak ada nih, ada partai lain, ternyata agamanya kurang misalnya, tapi dunianya gede, masuk ke situ dia. Nah itulah yang penyakit ya yang seperti itu, munafik jadinya. Dan ini yang harus berbahaya ini, karena yang kayak gini mudah tergantung siapa yang nyuapin ya. Bahaya nih kalau sakit yang bukan sakit hati, ini memang hatinya sakit ya, terbalik awas.
hati sakit bukan sakit hati. Jadi itu mah akhirnya tergantung siapa yang ya secara duniawi menguntungkan bagi dia. Kalau misalnya, kalaupun sekalipun dia misalkan dalam kekufuran, kalau itu mengalahirkan keduniawian yang membuat dia menjadi bahagia dan kaya misalnya, secara duniawi dia akan raih. Gitu. Meskipun misalkan tahu itu salah, dia akan raih. Insyaallah. Sebaliknya kalau misalkan di dunia ternyata, agama ini luar biasa ini, menguntungkan secara materi bagi dia dan pokoknya dia senang aja di situ, maka dia akan di situ bercokol. Nah ini on off nih yang kayak gini nih. Tergantung melahirkan kebahagiaan dunia enggak bagi dia. Kalau iya diambil. Dan inilah yang harus kita waspadai ikhwat iman, karena apapun dalam kehidupan kita yang ini jauh lebih banyak daripada yang satu dan kedua. Gitu. Siap. Baik, jazakumullah khair Ustaz, nih ilmunya luar biasa ya. Jadi sahabat Filah Anas Indonesia Channel dimanapun berada, kita sudah rampungkan ya tentang hati ini gitu ya, hati sehat, hati mati, dan hati sakit yang ternyata lebih banyak. Dan secara tadi di ayatnya pun dalilnya dari ayat 8 Al-Baqarah sampai ayat 20 gitu ya, 12 ayat. Sedangkan kalau hati yang mati cuman berapa? 2 ya sudah, cuman 2 ayat saja begitu ya, sehingga banyak jumlah ayatnya, banyak juga kasus-kasusnya di lapangan begitu. Nah, sekarang kita ada di mana? Apakah di yang sehat, di yang sakit, atau yang di yang mati? Nah, ini menjadi ibrah buat kita, buat sama-sama kita buat perbaiki diri. Mudah-mudahan kita semakin sehat terus hatinya, dan juga kita mudah-mudahan juga bisa menyehatkan hati-hati orang-orang di sekitar kita agar kita bisa masuk surga sama-sama. Karena sayang banget masuk surga yang segitu indahnya cuma sendiri aja. Yuk ajak lagi, sehatin hati kita lagi bareng-bareng bersama Anas Indonesia Channel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah.